Selamat pagi anak-anak terkasih. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan kovalen tunggal dan merupakan hidrokarbon jenuh dan berupa senyawa alifatik dan siklik. Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. N adalah jumlah atom karbon. Untuk deret homolognya dapat kita lihat, jika jumlah atom C-nya 1, maka H sama dengan 2N. 2 kali 1, 2 ditambah 2 jadinya hanya adalah 4. Jadi CH4 namanya adalah metana. Kalau jumlah atom C-nya 2, rumus molekulnya C2H6 namanya adalah etana. Jumlah atom C3, C3H8 namanya adalah propana. Jumlah atom C4, rumus molekulnya C4H10 namanya adalah butana. Dan seterusnya sampai dengan dekana. Anak-anak terkasih, untuk pemberian tata nama alkana atau cara penamaan senyawa alkana dikenal dengan nomenklatur. Cara pemberian nama diatur secara internasional oleh IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Tujuannya kenapa ada suatu lembaga yang namanya IUPAC? Agar diperoleh keseragaman nama pada senyawa-senyawa alkana. Nah, untuk kita masuk ke penamaan alkana, kita harus belajar gugus alkil. Gugus alkil adalah senyawa alkana yang kehilangan salah satu atom H dengan rumus umum CnH2n plus 1. Namanya untuk akhirannya ana diganti dengan il. Jadi misalnya CH4 dari alkana dia akan berubah menjadi CH3 yang namanya adalah metil. Kemudian C2H5 namanya etil, C3H7 propil, dan seterusnya bisa dilihat pada slide. Tata nama. Tata nama ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu alkana rantai lurus. Untuk alkana rantai lurus, alkana diberi nama sesuai dengan jumlah atom C dan diberi awalan N. Artinya N itu tidak normal atau tidak bercabang. Contohnya CH3, CH2, CH3. Nah, itu adalah rantai lurus, maka untuk awalannya diberi huruf N. Kemudian kita hitung C-nya berapa. Nah, C-nya ada 3. Kemudian kalau C-nya 3 berarti namanya adalah propana. Jadi N propana. Kemudian yang kedua, untuk alkana rantai bercabang, yang pertama, nama alkana dipilih berdasarkan rantai C terpanjang. Dan yang kedua, atom-atom C yang terletak di luar rantai utama merupakan cabang atau gugus alkil. Lanjutan yang ketiga, penomoran atom C rantai utama dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Contohnya, kita lihat rantai terpanjangnya berapa. Di situ rantai terpanjangnya kita ambil garis lurusnya. Rantai terpanjang dari kiri ke kanan ada 6. Jadi namanya adalah heksana. Kemudian cabangnya ini kita lihat ada di atom C nomor berapa. Ingat penomorannya itu mulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Nah, di situ dilihat yang atom C nomor 2 ada metil, atom C nomor 3 ada etil, atom C nomor 4 ada metil. Jadi penamaannya 3 etil 2,4 dimetil heksana. Kenapa etil dengan lebih dulu daripada metil? Karena kita lihat dari awalan abjadnya. E lebih dulu daripada M. Jadinya 3 etil 2,4 dimetil heksana. Apabila salah satu atom C pada rantai utama mengikat dua gugus alkil, penulisan nomornya harus diulang.
Ya, kita lihat contohnya. Ada 5 rantai C terpanjang, ya. Ada 5 atom C rantai terpanjang. Kita lihat di gugus alkilnya, cabangnya ada di atom C nomor 2, ada di atom C nomor 2 lagi dengan di atom C nomor 3. Jadi kalau pengulangan seperti ini, maka penamaannya 2,2,3 trimetil. Artinya ada 3 metil. Dengan yang tadi Ibu sudah bilang rantai terpanjangnya ada 5. Berarti kita katakan 5 itu adalah pentana. Jadi 2,2,3 trimetil pentana. Kita masuk pada slide berikutnya, yaitu tentang sifat-sifat dari alkana. Untuk sifat-sifat dari alkana ini dibedakan menjadi 2. Ada sifat kimia dan sifat fisika. Maaf, di slide dikatakan kimia, padahal itu adalah sifat-sifat fisika alkana. Yang pertama, alkana tidak dapat larut dalam air karena bersifat nonpolar. Yang kedua, pada suhu kamar, alkana dengan atom C1 sampai dengan C4 berwujud gas, C5 sampai dengan C17 berwujud cair, dan di atas C18 berwujud padat. Dan yang ketiga, makin besar massa molekul relatif alkana, titik didih dan titik kelilingnya makin tinggi. Dan yang keempat, dalam jumlah atom yang sama, MR-nya sama, makin banyak cabang, makin rendah titik didihnya. Sifat-sifat kimia alkana. Yang pertama, senyawa alkana sukar bereaksi dengan reaksi kimia. Yang kedua, alkana dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran. Sekian dan terima kasih.